Orang mukmin yang sempurna bukanlah tipe suka melaknat. Nah sekarang muncul aliran-aliran baru. Setiap ceramah mesti melaknati kelompok lain. Kafir, neraka, sesat, musyrik. Apa mana? Enggak lega kalau enggak melaknat kelompok lain. Kenapa? Kalau ketemu begitu, biarkan aja. Maklum, belum sempurna imannya. Waqala, berucap Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Matala ana qaumun illa haqqa alaihimul qaul." Tidaklah suatu kaum, suatu bangsa, kelompok saling melaknat antara satu dengan yang lain, saling menfitnah padahal satu kelompok, illa melainkan haqqa pasti akan menimpa alaihim atas mereka al-qaulu azab, bencana, musibah. Akhirnya terjadi perpecahan, terus perang saudara, diawali karena masing-masing kelompok saling melaknat, saling mengkafirkan. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ikut-ikut mengkafirkan. Bagaimana Syiah salah dalam beberapa hal, tapi menurut Ahlus Sunnah mereka masih muslim. Wahabi gimana? Dalam banyak hal Wahabi salah, tapi Wahabi tetap muslim. Lemkari dalam banyak hal salah, tapi mereka tetap muslim. Sembelihannya Wahabi sah, sembelihannya Lemkari sah. Nah, gitu. Enak Ahlus Sunnah. Zaman kalau nggak begitu makan di warung, ini Lemkari apa enggak ini? Gak situ mangan namanya. Pokok sembelihan muslim sah, apapun alirannya. Enak. Jadi wong Ahlus Sunnah longgar. Makanya tali yang melingkari bumi itu dibuat longgar. Saya melihat lambangnya NU kan tidak diikat mati, enggak, memang dilonggarkan, tetap terikat dalam prinsip tapi fleksibel. Mas, enak. Makanya kiai-kiai rata-rata sarungan fungsional. Fungsional tapi tetap demokratis. ISIS apa praktis ngomong ira percaya gelis ngomong. Anjen yo enak. Misalnya sampean itu alim, pinter, profesor, doktor, pinter pisan, sarungan ya pantes. Sarungan pantes, bos pokoknya enak, sarungan itu enak. Mulai teko kampus langsung kon ngajat nih kenduren, pantes wong sarungan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, mengucap si Aisyah, sami'a mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu anhu wa huwa yal'anu ba'da rafiqihi. Ketika itu Abu Bakar sedang melaknat ba'da raqiqihi, sebagian dari budaknya, pembantunya. Lantaran Abu Bakar pergi sudah pesen, nanti kalau ada tamu dihormati, minumannya, daharnya dihormati. Ternyata budak ini agak telmi, gak paham apa ya. Sampai Abu Bakar datang, tamu itu masih begini. Malaikatan, la aklala surba wala naumalahum. Malaikat, tamunya dianggap malaikat. La aklala surba wala naumalahum. Akidatul awam. Kamalan kangumbe kau. Abu Bakar malu.
Se-Arab Abu Bakar terkenal sangat dermawan. Ternyata orang bertamu, nggak terbukti kedermawanan itu. Berjam-jam bertamu, nggak ada minum, nggak ada makanan. Abu Bakar malu. Akhirnya pembantunya di marah-marah, dicaci maki. Rasul mendengar. Marah yo marah, tapi ngono lah. Faltafata, lalu menoleh sapa Nabi ilaihi, kepada Abu Bakar. Waqala, seraya Nabi berucap, ya Abu Bakrin Siddiqun wala'an, kamu bergelar Siddiq, orang yang super baik, super jujur, super amanah, tapi lesannya suka melaknati orang begitu. Kok kacau? Satu sisi berkarakter Siddiq, di sisi lain lambene suka melaknat. Nggak pantas begini. Mosok kiai ngono, mosok Abu Bakar ini Siddiq ngono kuwi. Kalla warabbil Ka'bah, lo kira sekali-kali tidak, jangan. Warabbil Ka'bah, demi Allah sang pemilik Ka'bah. Wa a'adahu, Nabi mengulangi peringatan ini marrataini, 2 kali, au salasan, atau 3 kali. Akhirnya sebagai kafarat karena Abu Bakar memaki-maki budaknya tadi, fa'ataqa, lalu memerdekakan Abu Bakar Siddiq yauma idzin, hari itu, ba'da raqiqihi, sebagian dari budaknya tadi. Wajah, dan sowanlah Abu Bakar ilan Nabi, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala, seraya berucap, la'aud, saya tidak ulangi lagi, saya janji tidak mengulangi lagi. Wa'lam anna man sabata bi syar'i annahu mal'un ka Abi Jahlin wa Fir'aun fala ba'sa bila'nihi. Ketahuilah bahwa orang yang nyata-nyata menurut agama, menurut syarak, dia itu memang dilaknati, semisal Abu Jahal, Fir'aun, fala ba'sa bila'nihi, maka tidak apa-apa orang itu dilaknati. Wa intarokahu, dan jika orang tidak usah melaknatinya, aidan juga la ba'sa bihi, juga tidak apa-apa, memang tidak dosa. Tapi siapa tahu zaman suka mengolok-olok Abu Jahal, lama-lama cucumu ada yang kayak Abu Jahal, alok nomplok, mencaci orang. Bisa jadi sampean keluargamu ketularan sifat seperti itu. Mending menang. Amma Yahudiyun bi'ainihi, adapun seorang Yahudi dengan tunjuk mata, tunjuk hidung, kamu, bukan Yahudi secara umum, tapi person per person, orang per orang. Misalnya namanya David, kamu Yahudi, terlaknat. Tunjuk mata, tunjuk hidung. Indonesianya tunjuk hidung, Arabnya mata, bi'ainihi. Arabnya bukan bi'anfihi, tapi bi'ainihi. Ini beda tradisi. Adapun orang Yahudi dengan tunjuk mata, tunjuk hidung, fala'nuhu fihi khatar, maka melaknati orang Yahudi, orang per orang, fihi khatar, di dalam melaknati orang Yahudi itu ada resiko. Bisa jadi orang Yahudi yang kau laknati malah akhirnya sebelum mati masuk Islam, husnul khotimah lah dia.
dan zaman yang suka melaknati. Sebelum mati Allah tidak mengizinkan kamu mengucap la ilaha illallah. Tambah konyol namanya. Enggak mesti orang itu, enggak mesti. Li'annahu yumkinu an yakuna mimman qaddarallahu lahu an yurzaqal Islam. Karena si Yahudi itu yumkinu, maybe, bisa jadi, an yakuna, dia adalah mimman, termasuk golongan orang qaddarallah, yang Allah telah mentakdirkan lahu baginya an yurzaqal Islam, dianugerahi Islam, dianugerahi iman. Memang dia sekarang Yahudi, siapa tahu menurut kehendak Allah dia termasuk orang yang ditakdirkan iman Islam. Terlanjur kau laknati, ternyata dia husnul khotimah. Sampeyan yang kena batunya, senjata makan tuan, kayak senjatanya aborigin itu. Apa? Pemerang senjata makan tuan. Fala'nuhu fihi khatar. Fahuwa, melaknati Yahudi, fihi, di dalam melaknati itu, khatarun, ada bahaya, ada resiko. Illa an yuqayyada, kecuali jika kalimat laknat itu dikoyiti, diberi syarat. Wa yaqula, dan orang berucap, dia dilaknat Allah jika sampai mati tetap Yahudi. Ada kalimat jika. Kalau bahasa Inggris conditional. Apa? Condition itu if, apa ngono kuwi lho. Lali aku. Dia mengucap in mata alama huwa alaih. Yahudi itu dilaknati jika si Yahudi itu mati berdasar keyakinan, akidah huwa alaihi, yang mana Yahudi itu memegangi keyakinan itu. Wa alal jumlati fatarkul la'nati ala iblis la ba'sa bihi. However, pada pokoknya tidak usah melaknati kepada iblis sekalipun, itu nggak apa-apa. Zaman orang menyebut iblis, menang, tidak ikut mengucap laknatullah alaih. Ada orang menyebut iblis, zaman menang, nggak usah ikut melaknat. Itu lo boleh. Apa kalau menyebut iblis wajib mengucap alaihi laknat? Apa wajib menang? Enggak, menang itu lo boleh. Nah, kalau kita tidak melaknati iblis boleh, maka tidak melaknati manusia juga tambah boleh. Sejelek-jelek manusia, iblis tetap lebih jelek. Tidak usah melaknati iblis, la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Fadlan, apalagi, napa boleh, an ghairihi, selain iblis. Fal aula, maka yang lebih utama, yang lebih afdal adalah tarkul la'ni, tidak usah melaknati. Wa fitamul lisan, dan mensapih lisan, anhu, dari kebiasaan melaknati. Mensapih itu apa? Ya, mensapih, bayi sekian bulan menyusui ibunya lalu dipaksa dihentikan, itu namanya mensapih. Apa Indonesianya? Menyapih. Ya padha ae. Yo kena hukum KPTS menurut. Sapih kalau diawali M menjadi menyapih. Sapu menyapu. Kena KPTS ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Al-afatu tasi'atu, penyakit lisan yang ke-9 adalah al-ghina wasya'r. Penyakit lisan sing elek itu nyanyi-nyanyi, bersyair, syair sing elek-elek. Cucak rawung.
Ngono kuwi saya. Sing usum sampai wingi ku ning derajat. Ziarah ning derajat. Ono abe pawai siar Ramadan, pawai menyambut Ramadan arah. Iku lho lagune lagu Jupe. Ya opo sih arep Ramadan arwahe dikirimi lagu ngono kuwi. Na ngono. Opo? Amal ghina adapun nyanyi-nyanyian sing elek-elek ora usah. Faqad sabaqa fi babis sama'i dzikruh. Maka telah lewat dzikruh membahas tentang hukumnya nyanyi fi babis sama dalam bab tentang as-sama, mendengarkan lagu-lagu. Dan Imam Ghazali menghukumi boleh asal lagunya baik-baik, tidak membangkitkan nafsu birahi. Wa amma sya'ru, sedangkan syair itu apa? Fakalamu hasanihi hasanun, maka yang baik dari bahasa syair itu hasanun juga baik. Wa qabihuhu qabih, yang jelek dari syair maka hukumnya juga jelek. Jadi elek apik haram tidak bukan faktor syairnya, tapi faktor isinya. Lah isine apik, isine elek. Ala-ala ngono apik. Ilingo ndak hasil ilmu angin perkara. Bakal tak critakake kumpule kanthi bertelo. Takaun wa irsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tuluz zamani. Wa tuluz zamani kak mari-mari. Semester piro Mas? 14. Alhamdulillah barokah. Wa tuluz zamani. Maksudnya suwe waktune ya suwe ngajine akeh oleh ngono. Aja kok suwe mondoke akeh ilering. Illa hanya saja annat tahari, sungguh memaksa-maksa diri lahu untuk bersyair adalah mazmumun tercela. Karena kadung syair ceramah opo disyairkan bertele-tele sampai kalimatnya kurang pas, maknanya kurang pas, dipas-pasno karena ingin mensyairkan. Itu malah enggak baik, mazmum. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yamtali'a batnu ahadikum qayhan khairun lahu min an yamtali'a sya'ran. Sungguh andai terpenuhi perut salah seorang dari kamu qayhan, penuh dengan nanak, khairun itu lebih baik lahu bagi seseorang min an yamtali'a, daripada perutnya penuh syi'ran, dengan syair, lagu-lagu sing elek-elek ngene. Cucak rowo apa maneh? Campur sari, leyeh enak tenan. Malah ora patek gelem nyambut gawe sregep. Sing dibayangne awan-awan ning lincake kok. Lincak ning parkiran ngono lho. Karo nyanding kopi ngerokok, leyeh enak tenan. Kok filsafat hidupnya ngono yo. Anak-anak yang besar lahir sekitar tahun 90-an, wis lahir mengenal komputer sudah, TK, SD sudah laptop macam-macam. Itu generasi
generasi yang dimanjakan oleh fasilitas. Sembarang serba mudah. Sekarang kepengen apa? Pokok punya duit sudah. Kirim saya sego sak piring McD teko. Kirim saya apel sak kilo tek teko. Ngono. Semuanya serba mudah sehingga orang enggak mbok yo gini loh. Dadi wong sing ulet, tahan banting. Lah apa bah soro-soro wong ngene wis kena. Kalau orientasinya materi tercukupi, hajat terpenuhi, begitu memang bisa. Tapi menguletkan mental, terus menguatkan fisik, itu penting untuk ketahanan lahir maupun batin menghadapi problem-problem yang berat itu. Kalau manja-manja ngono terus, besok bojomu kotangi pedol, untumu loro, ditagih utang, anakmu gak lulus UNAS, kontrakan entek, bojomu piye mesti nangis pisan. Wong gak punya mental tahan bantingan. Pinter memenuhi kebutuhannya, tapi rapuh dalam menghadapi tantangan. Gak baik. Monggo pinter, tapi coba tetap harus kuat. Sayanya alhamdulillah, akhirnya saya begini, dan hebatnya Allah, saya oleh Allah disuruh melewati jalan hidup yang membuat saya seperti ini. Andai saya dulu dimanja-manja, gak koyo ngene iki, muter telung dino wis kemeng ning dalan. Nah, karena saya dulu kecil angon wedhus, terus macul, macam-macam begitu. Alhamdulillah, fisik rada lumayan tahes. Sehingga berjuang begini-begini, meskipun kurang istirahat, kuat aja. Nah, apa yang mau? Kaapi, leyeh-leyeh, enak. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yamtali batnu ahadikum qayhan khairun lahu min an yamtali asy'aran. Andai perut kamu penuh dengan nanah, itu lebih baik daripada si perut itu penuh dengan lagu-lagu syair. Wal mahdhuru minhu al mudawamah. Yang dilarang dari lagu-lagu bersyair itu kalau terusan, laptopan, nyanyian, syairan, gak mari-mari. Ndrese kapan, macule kapan, olahragane kapan, nyanyi. Waqtu zaman, dan menghabiskan waktu hanya untuk itu. Wa illa, jika tidak ya sesekali gitu. Faqad warada, benar-benar telah datang hadis yadullu ala jawazih, yang hadis itu menunjukkan boleh bersyair, boleh mendengarkan lagu sesekali untuk refreshing. Refreshing enggak terus-terusan. Masuk refreshingnya terus-terusan, nyambut gawe ini sing arang-arang. Mestinya nyambut gawe terus-terusan, arang-arang refreshing. Al-afatul ashiratu, penyakit lisan yang ke-10, al-mizah, gojlokan, guyonan, banyolan, sampai koncone loro ati tenan. Lek nemenen sampe nek nyeluk koncoe. Dus. Asline Gus temenan. Dadak dus ngene dus. Awalnya guyon karepe, lama-lama temannya tersinggung. Sama nyeluk aku dus, berarti kon ngarani apa aku mbek kono. Wa asluhu, aslinya mizah, guyonan, banyolan, manhiyun anhu, aslinya dilarang, mazmumun dicela,
illa qadran ya. Pengajian begini, ono wong tua tanya, wong wedok tua, Nabi, saya masuk surga apa enggak? Nabi jawab setengah guyon, bu kon tuwek. Neng swarga ka ono wong tuwek ngene iki. Nangis wong. Bu, lapo kon nangis iku? Lah tirose kula mboten saged mlebu swarga. Sapa kondo? Lah tirose mboten enten tiyang tuwek. Lah kula wis tuwek, berarti saya enggak bisa masuk surga. Gak ngono, Bu. Terus sholat, terus zikir, terus taat. Nanti meskipun sampean tua, kalau masuk surga muda lagi, muda boleh, nom maneh, ayu maneh, semelohe maneh. Sing lanang nom oleh metodari nom kinyis-kinyis. Sing wedok nom maneh, perawan maneh oleh metodoro konyos-konyos. Di tali wanita-wanita surga muda-muda. Wa kawaiba atraba menukui. Wa kawaiba atrab. Wanita-wanita surga itu kawaib. Jamak dari kaibah. Kaibah itu kalau masdar kabun. Kabun itu ini. Barang yang mentol-mentol itu namanya kabun. Kaibah wanita surga itu mentol-mentol semua. Ngono Gus, pipine mentol. Baduke mentol. Yang lain-lain mentol-mentol kan. Masya Allah, Masya Allah. Ngerti lagi? Engkau gak ngerti. Wa kawaib, wanita surga itu kawaib. Jan coro istilah Pak Zainuddin baheno. Coro istilah Malang komes. Komes belakang bawah, depan atas. Rahman gak ngerti Rahman. Guyu gak ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Atroba dan umurnya masih muda-muda. Atroba itu kisaran likuran, 22, 23 likuran. Masya Allah. Jadi di puncak-puncak apa? Kalau kembang puncak mekarnya ya umur-umur itu. Di bawah 20 itu masih agak nguncup, belum mekar. Di atas 30 mulai layu. Alum mau pokok asli. Tetap namanya tawon mau hinggap di bunga yang asli. Meskipun sudah agak layu. Seger fresh kayak apapun. Kali itu palsu, plastik, dembulan. Tawon yang asli nggak mau hinggap. Gampang membedakan mana bunga asli, mana bunga palsu. Gampang aja. Sing palsu disemprot sebagian rupa, seger, wangi. Sing iki dijarne rotok kering lan. Delok tawon con, menggok-menggok, oh iku sing asli. Ngono wis. Bedakne kiai palsu, kiai asli ya gampang. Kiai palsu pondok wis dadi mentawering. Pancet gak ono tawone. Berarti ya kiai palsu, kiai politik. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya diriwayatkan annahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, tadi sungguh kata Nabi, aku juga guyonan, bergurau, tapi wala aqulu illa haqqan. Aku kata Nabi tidak pernah berucap kecuali mengucap yang benar.
Waruya diriwayatkan annahu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam qala berucap li Suhaib kepada Suhaib, ta'kulu tamra wa anta ramid. Faqala akulu bisyiqqil akhar. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Suhaib, mosok kamu makan kurma sedangkan mripatmu belek? Kuwi apa carane bedane kurma mripatmu belek merem? Ya, jarene Suhaib, saya makan dengan yang sebelah, artinya sisih belen, sisih mel, kula mangan ngene. Pisah dengan mata yang sebelah. Fatabassama, lalu tersenyum semain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-afatul hadiyata asyrata, penyakit lisan yang ke-11. Ini membaca kalimat asyrah. Kalau dia mudhaf, itu membacanya pakai fathah. Asyaratu rijal, asyaratu kutub, asyarah. Kalau tidak mudhaf, boleh asyaratun, boleh asyratun. Kalau dia pasangan kalimat belasan, 11, 12 sampai 19, pastikan bacanya asyrah. Ihda asyrata, isnata asyrata, salasa asyrata, khamsa asyrata. Jangan dibaca khamsa asyrata, ngaji ini kurang. Kalau sendirian boleh asyratun, boleh asyaratun. Kalau mudhaf wajib apa? Asyarah, asyaratu rijal. Kalau dipasang belasan wajib asyrah, bukan asyarah. Hilang mana? As-sukhriyatu, menghina orang lain. La yaskhar qaumum min qaumin. Yaskhar masdarnya sukhriyah. Wal istihza, dan meremehkan orang lain. Bahasa Indonesia ini menghina itu apa? Melecehkan, pelecehan. Wa huwa muharram, dan itu hukumnya haram. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wa maknahu, makna yaskhar sukhriyah ini al-istihqar, meremehkan orang lain, wal istihanah, menganggap hayyin, menganggap rendah orang lain, wat tambihu alal uyub, dan mengingatkan, menunjukkan aib orang lain. Wa rubbama kana bil muhaka, terkadang itu tidak dengan lisan tapi dengan teatrical, dengan perbuatan. Dulu ada anak menghina Gus Dur, bukan lisannya yang menghina, tapi dia kayak jadi buat buta. Itu aja gak repot. Menghina tujuannya, itu termasuk sukhriyah, termasuk melanggar la yaskhar qaumum min qaumin fil af'al, dalam perbuatan, wal aqwal, atau dalam ucapan. Faqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mustahzi'ina min nas yuftahu li ahadihim babun minal jannah. Orang-orang yang melecehkan manusia yang lain akan dibuka buat mereka babun minal jannah, satu pintu dari surga. Fayuqal, lalu dikatakan, halumma, come in please, come on, mereneo. Fayaji'u bikarbihi wa ghammihi. Lalu orang yang suka menghina orang lain tadi datang dengan membawa beban dosanya, wa ghammihi, dan sumpeknya. Fa idza jaa, jika orang itu datang, ughliqa, maka pintu surga itu ditutup sebelum dia datang. Sebelum dia masuk, pintu sudah
tutup. Tsumma yuftahu lahu babun akhar. Lalu dibuka lagi bagi orang yang suka menghina pintu surga yang lain. Ini suka menghina tapi sergap salat. Dibukalah babus salat. Pintu surga ini yang namanya babus salat. Dipersilahkan masuk surga lewat pintu salat. Namun sebelum sampai ke pintu sudah ditutup. Dilalah dia rajin puasa. Dibukalah pintu surga, babu rayyan. Pintu rayyan itu untuk orang yang ahli puasa. Sebelum masuk ditutup. Dibuka lagi pintu lain, babu sedekah. Dilalah orang ini dermawan. Sebelum sampai masuk, babu sedekah ditutup juga. Jadi dia melakukan sekian banyak macam amal soleh, tapi sisi kemanusiaannya sangat rendah. Dia suka menghina. Hablum minallahnya luar biasa, hablum minannasnya Melkiades. Nanti mau fayuqalu, lalu dikatakan halumma merene mlebu ya tore masuk. Fayaji'u, lalu dia datang bikarbi dengan membawa beban dosanya. Karbon itu susah, beban dosa. Wa min sumpaknya. Fa idza atahu, jika dia datang ke pintu surga itu, ughliqatunahu, pintu itu ditutup ke arah dia. Sebelum dia masuk ditutup. Fama yazalu kadzalika, tiada henti dia terus begitu. Dipanggil masuk ditutup, dipanggil itu sangat sakit, man. Sudah di tempat pintu surga, hampir masuk, melihat keindahan surga, lalu nggak boleh masuk, ditolak masuk surga. Dalam situasi seperti itu jauh lebih sakit dibanding dari awal sudah kan ngomong kafir, belum neraka, nggak pernah tahu surga. Sampean andai nggak jadi nikah dengan si fulana dan memang nggak pernah kenal, nggak sakit. Sampean pernah kenal, pernah diberi harapan, dan sudah banyak investasi. Ping piro ngirimi pulsa, itu kan investasi. Akhirnya memberanikan diri datang, berharap pasti diterima. Saya mengira dia sudah komunikasi dengan abahnya, clear sudah, datang bayangannya disambut bapak, monggo nak dalam ini, monggo minara Gus, langsung sepi, rasa mulai. Wah, setelah saya tahu cantiknya, rumahnya luar biasa, sugih, berharap menjadi bagian dari keluarga besarnya. Ternyata pulang, wah, sabar bledek, nggak jadi masuk surga dan sudah di depan pintu. Itu lebih sakit daripada yang nggak masuk surga tapi memang nggak pernah melihat surga. Masya Allah. Makanya sekiranya nggak lucu, nggak usah ngedim sudah. Tiwas lorong. Timbang mati ngenes. Tapi ya perlu tuh ben mati syahid. Tungane mandi, matine syahid. Ya kan? Jare Nabi, famata mata syahidan. Dua rasa seneng ate ngomong kawane aku tindem akhirnya ngenes sam mati. Iku mati syahid. Syahid di medan cinta. Fama yazalu kadzalika, terus dia henti dia begitu. Hatta inna rajula la yuftahu lahul bab, sehingga orang itu dibukakan baginya sembarang pintu sudah. Fayuqalu halumma merene fama yati, akhirnya dia dipanggil pun enggak datang.
Padahal aslinya pintu surga. Dan bisa jadi yang berikutnya ini masuk benar. Tapi orang ini kadung kecewa. Disuruh masuk, nggak masuk. Nah, bulan berikutnya, dia, Mas monggo bapak kula pun gelem. Kadung loro. Kadung loro. Waqala berucap Mu'adz bin Jabal. Qala berucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ayyara akhahu bidzambin, barang siapa menghina saudaranya dengan suatu perbuatan dosa, qad taba minhu, yang mana sebetulnya temannya sudah bertaubat. Teman sampean memang punya masa lalu yang enggak baik dan sekarang sudah bertaubat. Ngono sik mok lok-lokne, kon biyen kan, tukang ngomben kon biyen, padahal sudah taubat. Kok masih sampean olok-olok? Lam yamut hatta yaqbalahu. Maka orang itu enggak mati-mati sebelum akhirnya dia melakukan juga. Makanya aja ngelok-ngelok nih, alok nomplok. Al-afatu tsaniyata asyrata, penyakit lisan yang ke-12, ifsya'us sirri, menyebarluaskan rahasia. Enggak boleh. Wa huwa manhiyun anhu, dan ini dilarang. Meskipun itu barang baik. Contoh barang baik yang dirahasiakan. Temanmu mau nikah, tapi karena keterbatasan dana, dia belum ingin itu rame-rame. Jadi akan menedok rame-rame kalau sudah punya dana. Kalau ada dana. Nah, sampean tahu moro-moro kandhane arek sak pondok. Ayo semben rono, rame-rame. Barang arek sak pondok rono, gopo wong tuan. Yo. Itu namanya menyebarkan rahasia. Meskipun bukan barang jelek, tetap nggak boleh. Sampean punya teman, setahu sampean dia masya Allah posone luar biasa, sedekah sirinya taruh di mana-mana luar biasa, tahajudnya luar biasa. Ketahuan sampean, pesen aja mau kandakne. Kon nanti sing ro, aja mau kandakne sapa-sapa. Nang calon maratuaku aja mau kandak. Tawis, wong maratuaku ngarani aku mbel gedes, Pak. Iku pesen, jangan disebarluaskan. Meskipun barang baik. Terkecuali untuk hal yang sangat serius. Sangat serius itu misalnya ada orang kepingin ngambil menantu orang teman-teman. Saman wajib memberi informasi yang sebenarnya. Saman ngomong, kalau setuju Kiai, memang penampilan yang kula sumer piyambak ben bengi tahajud. Dan ngajinya dia luar biasa. Saking penampilannya ngono iku. Nah, Saman harus ngomong sejujurnya. Biar si orang itu tidak keliru memilih menantu. Apa ini? Ifsa'us sirri. Kenapa enggak boleh? Lima fi minal idza. Karena apa yang ada dalam ifsa'us sirri minal idza, yakni menyakitkan, wat tahawun, ngeremehne bihaqqil asdiqa, ngeremehne hak teman-teman. Wa qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awas, al haditsu bainakum amanah, pembicaraan tertutup di antara kamu, itu berarti itu amanah. Jangan dirubah, jangan disebarkan tanpa izin teman yang lain. Dikit lagi, al-afatu tsalitsata asyrata, penyakit lisan yang ke-13, al-wa'dul kadzib, janji palsu. Biasanya mbak-mbak sing tukang janji palsu. Biasanya kalau nangis air mata buaya. Buset. Wadzalika manhiyun anhu, hal yang demikian itu dilarang. Wadzalika min amaratin nifaq, dan itu termasuk tanda-tanda kemunafikan, karena tidak amanah, ingkar janji. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, hai orang-orang yang beriman, penuh olehmu semua janji. Faqala, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-iddatu atiyatun,
Dalam hadis lain, al-idatu dainun. Janji itu berarti akan memberi, akan menghibah. Janji itu utang. Idah itu masdar wa'ada, yaitu idatan, wa wa'dan, wasala yasilu silatan, wa waslan, wa wusulan. Ini al-idatu. Ojo diwaca al-idatu. Utawi iddah 4 bulan 10 hari. Kok cek adoh? Moro-moro iddah. Bukan. Al-uddah persiapan. Persiapan perang macam-macam itu uddah. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Masdarnya uddah. Terus iddah itu menghitung hari khusus bagi perempuan untuk boleh nikah lagi. Adda ya'uddu addan wa iddatan. Itu iddah. Terus apa lagi? Adda ya'uddu addatan berarti masdar marrah, sekali menghitung. Terus yang ini wa'ada yaitu iddatan. Bukan, enggak ada tasdidnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman.